Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semua dan semoga kita semua sedang dalam kondisi sehat dan selalu berbahagia. Rekan-rekan semua, seperti biasa kita akan kembali on air di subuh pagi hari ini bersama dengan rekan saya Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina. Kita akan membahas tentang filsafat orang awam. Kali ini filsafat apa yang akan kita coba bahas? Perjuangan. Ya, karena memang saat ini kita akan menghadapi yang namanya hari-hari untuk kemerdekaan RI, peringatan di tanggal 17 Agustus 2022, dan ini adalah hari kemerdekaan kita Republik Indonesia nanti tanggal 17. Jadi kita bahas tentang filsafat perjuangan. Nah, filsafat perjuangan apa yang akan kita bahas? Silahkan Kang Aan. Assalamualaikum. Apa nih yang akan kita bahas? Waalaikumsalam. Ya, makasih. Soalnya jelas kan? Jelas, jelas. Ya, oke. Makasih. Udah pengantar udah ya, Kang ya? Iya, iya. Hmm. Oh ya, oke. Silakan, silakan. Baik, terima kasih banyak Kang Latif. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kang Latif, pagi ini kita akan bahas satu tema yang kaitannya dengan perjuangan. Nah, ini kebetulan mau Agustusan ya. Jadi kita mengangkat Ya, tema ini gitu. Nah, kalau lagi-lagi di dalam filsafat, memang yang menjadi objek dari filsafat itu sebetulnya semua hal dalam hidup kita ini. Jadi bukan semata-mata masalah filsafat itu misalnya masalah apa ontologi saja misalnya, yang sangat filosofis atau epistemologi saja, tapi ada juga memang filsafat-filsafat yang turunan dari itu semua begitu. Makanya kenapa kemudian perjuangan itu masuk ya. Jadi filsafat perjuangan itu masuk ke dalam pembahasan yang akan kita bahas pagi hari ini. Nah, kalau ada istilah perjuangan, sebetulnya kan kaitannya dengan ini, Kang Latif ya. Kaitannya dengan sesuatu yang apa sih sebetulnya mungkin yang sedang kita perjuangkan. Nah, itu jadi filsafat akan bertanya dari sana dulu. Kemudian apa sih hakikat perjuangan dan kemudian dengan berjuang itu apa sih yang mau kita menangkan sebetulnya? Kan itu kan Kang ya. Tapi kalau ya. kita mau tarik ke lebih dalam lagi, sebetulnya perjuangan ini apa namanya muncul di dalam filsafat kaitannya dengan tema-tema etika sebetulnya. Ya, jadi lagi-lagi ini masalah etika, kaitannya juga dengan masalah pengorbanan, perjuangan, kesungguh-sungguhan di dalam melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu secara maksimal. Nah, itu biasanya di sana selalu ada unsur apa disebut sebagai unsur perjuangan. Kalau misalnya kita lihat kan, apakah di filsafat ada pembahasan khusus? Nih, Pak suaranya pasti pagi nih, jadi begini. Apakah ada apa namanya tema khusus begitu di filsafat? Sebetulnya kalau kita studi filsafat di kampus tidak ada ya Kang ya? Tidak ada itu. Ya. Misalnya filsafat khusus perjuangan tuh nggak ada. Iya, Tapi kalau filsafat kita perjuangan. lihat betul filsafat perjuangan gitu nggak ada. Tapi kalau kita lihat tuh bahwa ini turunan dari etika atau juga dari filsafat manusia, bahwa perjuangan itu yang dimaksudkan perjuangan di sini bukan lagi semata-mata apa istilahnya itu manusia melakukan sesuatu sebagaimana binatang. Misalnya begini, saya beri contoh. Misalnya kalau binatang, ya hewan, dia melindungi keluarga intinya misalnya. Nah, cara melindungi hewan untuk keluarga intinya itu tidak mengandung apa sebenarnya perjuangan. Tapi kalau manusia ketika melindungi bangsanya, melindungi kaumnya, melindungi keluarganya, nah itu ada unsur yang namanya perjuangan. Makanya kenapa perjuangan itu adalah ciri khas manusia, Kang Latif. Ya, jadi kalau dalam studi filsafat bahwa perjuangan itu adalah ciri khas manusia. Ya, jadi nggak bisa kita oh itu hewan lagi berjuang nggak bisa. Tapi kalau manusia bisa. Manusia yang sedang miskin lagi berjuang untuk keluar dari kemiskinannya. Nah, itu bisa. Manusia yang sedang terancam, dia berjuang melawan ancaman itu. Seperti dulu Indonesia berjuang memerdekakan diri, nah itu perjuangan. Atau saat ini banyak anak-anak muda yang ingin hidupnya lebih baik, lebih sukses. Nah, itu juga bagian dari perjuangan begitu Kang Latif. Jadi, dalam hal ini perjuangan itu ya kira-kira
demikian berangkatnya. Jadi satu gerakan, satu sikap, satu tindakan, tapi memang mengandung unsur nilai di dalamnya. Kalau misalnya semata-mata perjuangan itu untuk hal-hal yang negatif, justru itu nggak punya nilai perjuangan itu kan. Makanya nggak ada istilah kalau orang itu jahat dia berjuang gitu, ya punya nilai perjuangan, tidak ada kan. Makanya kenapa saya bilang perjuangan itu kaitannya dengan etik. Jadi ada masalah etika di sana, masalah falsafah moral gitu. Jadi nggak bisa perjuangan itu semata-mata bebas nilai, nggak bisa. Dia pasti mengandung unsur-unsur yang positif begitu. Jadi teman-teman Oh, kalau emang ingin berjuang ya relatif ya, ya dalam apapun, tapi memang catatannya mesti punya nilai positif tadi. Karena kalau enggak, itu nggak ada tuh istilah perjuangan di sana. Gitu. Itu ya Kang ya. Itu dulu pengantarnya Kang. Sambil minum yes, saya. thank you. Ya, silakan. Jadi memang perjuangan itu mengandung unsur etika, mengandung unsur value dan biasanya positif ya. Jadi kalau misalkan seorang maling atau seorang koruptor Hmm, ketika dia berjuang, itu sebetulnya bukan berjuang ya untuk mendapatkan uang hmm, atau untuk merampok uang rakyat, tetapi adalah ya, mungkin ada kata berusaha ya, berusaha untuk ya, ya, berusaha untuk betul. merampok uang rakyat. Jadi bukan berjuang untuk merampok uang rakyat. Jadi Iya, Kang betul. Aan sangat sangat setuju sekali tuh membatasi. Saya juga baru terpikir ternyata kalau mau kita batasi yang namanya berjuang adalah sesuatu yang positif. Kalau dia tidak Hmm, positif maka bentuknya bukan berjuang, tapi mungkin hanya berusaha gitu ya. iya. Ada karena padanan kata hampir sama antara berusaha dengan berjuang. Eh, Hmm, tapi kalau misalnya kita bilang berjuang itu lebih gigih lagi dan hmm, biasanya hmm. di apa namanya dibumbui oleh unsur yang lebih dalam, lebih deep, yaitu tadi value untuk mencapai sesuatu yang lebih lebih tinggi lagi ya Kang ya. Nah, Kang tadi menarik Kang. Kalau termasuk juga binatang, ternyata kalau binatang pun kalau ternyata dia berjuang untuk bertahan hidup, sebutnya bukan berjuang ya. Iya, Atau memang eh, apa namanya dia hanya berusaha kali atau panggilan iya. insting ya. Betul, betul. Itu betul Kang Latif. Karena tadi manusia itulah yang memberi makna, memberi nilai terhadap tindakan Oke. perjuangan itu gitu. Makanya kenapa di binatang tidak ada istilah pahlawan ya. Misalnya kan itu kan pahlawan itu merupakan simbolisasi perjuangan kan. Jadi mereka yang berjuang, para pejuang, itu kemudian ditahbiskan sebagai pahlawan secara resmi ya oleh negara misalnya. Makanya ada pahlawan nasional. Nah itu karena tadi itu khas manusia. Jadi nggak bisa kita memaksakan istilah itu untuk binatang, kecuali untuk guyonan ya. Tapi kalau secara hakiki, itu adalah khas dari manusia itu sendiri. Nanti kita akan bahas nih Kang nih, di bab selanjutnya Kang. Sebetulnya ciri-ciri manusia yang bagaimana sih yang berjuang? Nah itu penting yang kita bahas juga Kang Latif. Karena kita ingin tahu sebetulnya apakah kita ini, apalagi di hari kemerdekaan nanti Kang ya, hari Rabu besok, apakah kita menghayati betul atau perjuangan gitu? Apakah kita termasuk pejuang juga gitu? Yes. Nah, itu menarik ya. Hmm. Termasuk tadi sebenarnya kalau saya ambil sudut pandang yang berbeda, Kang. Ini kan ada Belanda sama Indonesia. Katakanlah Belanda ya menjajah Indonesia lah ya di Hmm. sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita sebagai insider itu sebagai orang bumi itu merasa dijajah. Kalau kita sebagai orang yang dijajah, kita berusaha untuk berjuang merebut kemerdekaan. Tapi dalam sisi yang lain adalah mereka yang menjajah Indonesia seperti Belanda, seperti Jepang dan sebagainya, mereka juga punya sudut pandang untuk berjuang. Untuk apa? Misalnya kan ketika Jepang menjajah Indonesia, mereka berjuang untuk misalnya memenangkan peperangan di apa di peperangan apa perang dunia kedua. Artinya mereka dalam sudut pandang mereka sebagai seorang penjajah, ternyata mereka dalam dalam dirinya, gue berjuang juga nih untuk mempertahankan kedikdayaan yang sedang ada saya perjuangkan negara saya untuk menjadi negara yang hebat. Nah, dua sudut pandang ini juga sangat sangat berbeda kontras. Termasuk Ya. para Belanda juga mungkin kelihatannya seperti itu. Saya berjuang juga nih untuk apa? Untuk bisa memakmurkan negara seperti Belanda. Ya, walaupun dengan cara yang berbeda caranya. Atau kita sudut pandang yang lain, Rusia dengan Ukraina.
kan juga dalam sudut pandang Ukraina mungkin ketika kita bicaranya adalah dia merasa diinvasi, maka saat itu mereka berjuang. Tapi bagi sudut pandang orang Rusia, saya juga sedang berjuang nih mempertahankan kedaulatan. Eh, Ya, juga sudut pandangnya sama-sama berjuang walaupun mungkin di dua kubu yang berbeda. Pandangan Kang Aan terhadap hal ini seperti apa, Kang? ya. Makanya ada istilah ini, Kang. Ada namanya universal values. Ada nilai-nilai universal. Jadi bukan hanya ditafsirkan oleh subjek. Kayak misalnya contoh ketika Belanda banyak melakukan tindakan-tindakan kolonialisasi terhadap negara lain kan. Sebetulnya itu dari sisi universal tidak bisa dikatakan sebagai perjuangan. Kenapa? Karena itu hanya menguntungkan pihak Belanda saja kan, Latif. Kayak misalnya ketika datang ke Hmm. Indonesia kan tujuannya jelas itu. Memang awalnya itu ekonomi ya. Jadi untuk mereka punya jalur rempah-rempah yang sangat mudah lah gitu bagi Belanda di dalam mencari penghidupan juga buat rakyatnya tentu. Tapi kan kemudian yang menjadi korban itu adalah orang Indonesianya. Nah itu nilainya tidak ada kemudian Kang Latif. Nah kecuali kalau memang kemudian Belanda juga betul-betul sungguh-sungguh juga kehadirannya misalnya itu mendukung atau mengembangkan juga dimensi kemanusiaan yang ada di Indonesia ini. Misalnya itu beda cerita Kang Latif. Kalau itu kan enggak. Yang ada adalah betul-betul ingin menguasai daerah, setelah itu mengambil keuntungan, dan keuntungannya memang buat mereka. Walaupun kita dapat, yaitu nggak lebih dari sekedar, masa orang dibuat mati sih gitu ya. Jadi dikasih dikit-dikit lah, masih tetap hidup. Tapi tetap aja yang paling baik diambil oleh Belanda. Nah itu nggak bisa Kang ditarik. Kalau ditarik dua-duanya ke level yang universal, tentu ada salah satu yang memang tidak adil gitu di dalam melakukan mungkin bagi Belanda itu sebagai perjuangan begitu kan. Sama, Rusia Ukraina juga sama kan Latif. Nah kalau kita tarik ke level yang lebih tinggi lagi, kira-kira perjuangan apa yang diperjuangkan sebetulnya? Kan gitu ya. Jangan-jangan memang dua-duanya sebetulnya sedang tidak memperjuangkan nilai universal. Jangan-jangan. Karena lebih kepada ego masing-masing saja. Misalnya Ukraina dia punya kepentingan, dia pengen punya aliansi sendiri dengan Barat, dalam artian Amerika dan sekutunya misalnya. Kemudian Rusia merasa keganggu wilayahnya kalau kemudian Ukraina diduduki juga atau kerjasama dengan negara-negara lain. Sama dengan Vietnam kan, dengan Cina. Juga seperti itu. Jadi maksud saya, kalau ingin ngecek apakah sesuatu punya nilai perjuangan atau tidak, coba tarik ke level universal. Kalau udah ketarik ke level universal, kita bisa lihat apakah itu perjuangan atau itu bukan. Jadi nggak bisa hanya kepada subjeknya saja gitu kan. Nah, adapun nanti ketika kita ngebahas ciri-ciri subjek yang sedang berjuang, nah itu diturunkan dari nilai-nilai universal tadi kan. Diturunkan. Kayak misalnya begini, orang berjuang itu kan Latif tidak pernah berjuang semata-mata untuk individunya, tetapi untuk yang lainnya. Nah, itu ada unsur altruistiknya kan. Jadi ada unsur kalau di psikologi itu altruistik, jadi seperti berkorban demi yang lain. Makanya dia kenapa mengandung unsur perjuangan gitu. Jadi berkorban untuk hal yang lebih besar lagi. Jadi misalnya dulu kita lihat Bung Karno ya, atau Muhammad Hatta, atau Muhammad Natsir, atau Syahrir. Ini kan para founding fathers bangsa ya yang luar biasa kan. Mereka tidak mencari keuntungan untuk individunya begitu. Bahkan mereka mau betul-betul mengorbankan banyak hal demi kemajuan bangsa Indonesia misalnya. Saya tahu Kang, saya punya banyak koleksi tentang Muhammad Hatta, itu luar biasa Kang Latif. Sampai Muhammad Hatta itu mau tidak menikah dulu kan, sampai usianya udah makin sepuh gitu ya. Sampai betul-betul Indonesia itu memang bisa merdeka. Itu luar biasa Kang Latif. Ya. Walaupun Bung Karno dianggap agak lemah di sisi ini Kang Latif ya, tapi kan Bung Karno juga kalau kita lihat sepanjang waktunya yang memang diisi oleh perjuangan-perjuangan gitu untuk memajukan bangsa. Dan biasanya orang yang berjuang itu kan ciri yang kedua setelah altruistik, dia rela untuk sakit loh kan. Jadi rela untuk Ya. sakit. Kan seorang ayah yang bekerja di luar rumah untuk memastikan keluarganya itu hidup lebih baik. Nah, itu juga punya unsur perjuangan gitu. Itu yang makanya kenapa ada unsur warrior ya, ada unsur kepahlawanannya, ada unsur jagoannya. Nah, itu karena memang mengandung tadi nilai-nilai lebih kan, bukan hanya kepada individu gitu. Kemudian yang ketiga kan selain tadi nilai pertama altruistik, yang kedua berkorban, yang ketiga itu kan seorang pejuang akan selalu punya nilai transendental. Ini yang harus saya katakan di sini. Nilai-nilai transendental, apapun motifnya kan. Karena ada orang yang betul-betul berjuang misalnya karena Allah. Ada kan?
saya berjuang betul-betul karena Allah. Ini kan ada mengandung nilai transendental. Ada orang mengatakan berjuang demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, itu transendental juga. Berjuang demi kemajuan umat manusia. Itu transendental juga kan. Jadi yang ketiga, siapapun yang berjuang pasti punya unsur tadi, nilai-nilai transendental gitu. Minimal tiga itu kan. Ya. Jadi ada unsur apa namanya pengorbanan di sana, ada unsur altruisme, kemudian ada satu lagi unsur transendental. Nah, Ya. ketiga unsur universal ini menurut saya ada satu juga gitu ya, bisakah hal itu dimanipulasi, dalam artian manipulasi ini begini. Bagi mereka yang dulu pernah berperang di Vietnam, orang Amerika misalkan, maka ketika gugur di sana, mereka dikasih gelar sebagai pahlawan, pejuang. Walaupun mungkin dari sudut pandang orang Vietnam, Anda telah mengacak-acak negara kita gitu. Nah, mungkin juga sama gitu, dalam artian penjajah Belanda yang gugur mungkin di Indonesia, mungkin bagi negaranya dianggap sebagai unsur pahlawan di sana. Dan mereka berani berjuang di sini dengan mengorbankan nyawa gitu ya, termasuk Jepang sedang di Indonesia juga demi menegakkan sebuah nilai value ya. Value itu kan ditanamkan oleh negaranya ketika mereka datang ke Indonesia atau ke negara jajahannya, mereka punya satu nilai. Oke, misalkan katakanlah kalau misalkan Jepang misalkan, oh kita adalah negara yang matahari terbit mereka menyebutnya, kemudian kita berjuang untuk kejayaan Nippon gitu ya. Dan itu juga value itu akhirnya tertanam di individu. Artinya apa? Kalau saya melihat nilai-nilai universal itu bisakah dimanipulasi atau minimal bukan manipulasi ya, ditanamkan ke individu dan menjadi sudut pandang individu, sehingga individu tersebut adalah mereka memandangkan ya saya rela mati demi perjuangan nilai yang saya perjuangkan, dan saya ada pengorbanan di sana. Ketika mereka meyakini itu, ada juga altruistik di sana, dan ada transendental. Mereka juga berjuang, kalau mereka tidak punya value yang kuat yang mereka perjuangkan para penjajah ya, dalam sudut pandang ini saya melihatnya, juga mereka pasti akan tidak akan berjuang dengan penuh kesungguhan dan rela juga untuk mengorbankan nyawanya. Nah, nilai-nilai universal yang ditanamkan ini sebagai sebuah doktrin, bagaimana sudut pandang melihat ini? Betul. Walaupun kan nanti itu bisa terverifikasi juga. Misalnya contoh kasus Westerling ya. Ini Westerling ini kan sebetulnya tidak juga dianggap sebagai pejuang gitu. Bahkan Belanda juga misalnya meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Westerling. Misalnya pembantaian di Indonesia Timur misalnya gitu kan nanti. Jadi itu menunjukkan masih ada kok nilai-nilai universal itu gitu kan nanti. Dalam artian tidak juga semua dianggap sebagai pahlawan yang merupakan simbolisasi dari simbolisasi dari perjuangan misalnya gitu. Nggak juga semua begitu kan Latif. Makanya kan ada juga istilah ketika ditarik ke level universal kan, ya. Ada juga misalnya, oh ini penjahat perang, gitu kan. Walaupun mungkin pada masanya dianggap sebagai pahlawan gitu, oleh kaumnya kan. Tapi ketika ditarik ke level universal, oh ini penjahat perang. Nah seperti itu kan Latif. Sehingga maksud saya, memang ini yang menjadi kerumitan yang lain sebetulnya apa yang Latif angkat. Ketika itu diangkat ke level universal, pertanyaannya, siapa yang akan mengakses atau siapa yang akan memastikan, memverifikasi nilai-nilai universal itu? Karena sebagai contoh sekarang, makna demokrasi aja. Kan banyak orang juga menyinyiri itu ya, karena dianggaplah demokrasi ini kan sebetulnya juga nggak betul-betul universal gitu. Karena toh demokrasi yang ada juga pada akhirnya nggak lebih dari Amerikanisasi. Jadi satu upaya supaya Amerika memang nilai-nilainya bisa disamakan dengan negara lain gitu kan Latif. Itu memang perdebatan memang bisa panjang gitu. Karena akhirnya juga nggak juga kok universal gitu. Toh demokrasi juga akhirnya banyak kelemahan gitu. Karena itu nggak lebih dari upaya Amerika aja supaya diikuti sistemnya. Bukankah peperangan juga itu kan Latif? Misalnya ketika di Vietnam, kan ideologi itu. Yang satu berpegangan kepada supaya Vietnam itu kan waktu itu kebagi kan ya, ada yang pro komunis dan juga yang pro kapitalis atau pro Amerika. Nah ini kan supaya tidak apa istilahnya itu supaya tidak
kalah dari sisi ideologinya. Kan yang dibela, pertanyaannya apa yang dibela sebetulnya? Kan ideologi. Nah, cuma makin repotnya ketika ditarik, mana yang lebih benar sebetulnya? Karena masing-masing nggak mungkin merasa salah. Gitu. Termasuk Ya, korban yang Nagasaki Hiroshima relatif. Itu pun ya, sama kan? Walaupun Amerika juga menyesal misalnya dengan melakukan itu. Tapi juga sisi lain kalau melakukan itu Jepang akan terus semena-mena dengan negara lain juga misalnya. Nah, jadi memang pada akhirnya relatif perdebatan mengenai what we call as pahlawan itu memang tidak sederhana ya. Nggak jauh-jauh kan relatif di Indonesia aja. Nggak sembarangan loh orang disebut pahlawan. Itu ada prosesnya. Ada pengajuan Kang dari dinas sosial. Diajukan. Jadi nggak sembarangan itu. Diajukan, kemudian setelah diajukan, diverifikasi, ada timnya Kang. Itu harus oke dulu dari mana-mana, tentara dari mana-mana. Dan orang ini dianggap nggak melanggar, nggak melawan negara. Itu nggak gampang loh kan. Diangkat menjadi pahlawan nasional itu nggak gampang. Bahkan bisa seperti Bung Karno aja baru belakangan lihat baru belakangan masa diangkat sebagai pahlawan nasional. Karena nggak sembarangan loh kan. Jadi yang Bung orang Tomo, yang kita Bung anggap Tomo baru, Bung kenapa kan? Tomo baru, Bung Iya, Bung Tomo Tomo yang juga baru. banyak. Kebayang ya nama-nama yang sangat populer di kita gitu. Karena saya juga dulu sempat membantu Kang untuk proses pahlawan nasional itu ya waktu saya masih di Yayasan Nabil. Baik itu untuk Pak John Lee maupun yang dari Chinese ya waktu itu dan juga dari Pak Anies Baswedan, kakeknya waktu itu, Anies Baswedan ya. Waktu diangkat mau Ya, diangkat di pahlawan nasional. Oh, itu nggak gampang kan. Ada unsur politiknya di sana, ada unsur macam-macamnya. Bahkan misalnya seseorang akan diangkat menjadi pahlawan nasional syaratnya kan kalau namanya itu sudah dipakai nama jalan kan. Jadi sudah ada nama jalannya gitu. Sampai segitunya gitu. Orang yang diangkat menjadi pahlawan, artinya apa? Politik kan. berarti. Ya, Artinya di sana ada apa? Ada judgment, ada assessment, ada judgment dari yang lain dalam hal ini negara. Nah, kalau bicara dalam konteks antar bangsa-bangsa, siapa yang melakukan judgment tadi? Memang menjadi susah sih kan. Kayak misalnya kan nggak ada tuh mengusulkan ke PBB mengatakan pahlawan nasional nggak begitu. Pokoknya masing-masing ya, mengklaim saya jauh ini pahlawan kami masing-masing kan gitu kan. Tapi ketika ada satu pengisuan misalnya diajukan ke Mahkamah Internasional kan ada kan ya Mahkamah Internasional itu baru mulai muncul oh ini penjahat perang. Nah, artinya kan nggak jadi tuh. Jadi ketika ada yang mengklaim oh pahlawan nih wah ini penjahat perang kok pahlawan kan gitu kan waktu itu kan. Gitu. Jadi memang itu punya satu tingkat kerumitan sih. Tapi kalau di filsafat pada akhirnya kan perdebatannya itu ya tetap saja perjuangan untuk mendiskusikan apa yang disebut sebagai nilai-nilai universal itu tetap harus dilakukan. Makanya diskursusnya nggak boleh juga tuntas. Jadi harus lanjut didiskusikan gitu. Gitu kan? jadi parameternya bukan terkait dengan gelar yang disematkan orang terhadap Oh iya, apakah dikenal betul. atau tidak ya. Kalau kayak gitu maka Iya. akan sangat sempit sekali ya, sudut pandangnya berbeda-beda. Bahkan yang disebut dengan pejuang pasti memunculkan karena tadi Kang An bicara tentang pengorbanan salah satu bentuk dari nilai universal yang diperjuangkan bisa jadi itu juga memakan korban yang bisa jadi menuai kontroversi gitu. Kalau kita Hmm. baca sejarah-sejarah pejuang katakanlah yang kita sebut saja misalkan yang sangat terkenal di dunia misalkan Nelson Mandela, kemudian Hmm. juga pejuang apa India siapa namanya? Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, kemudian Bunda Hmm. Teresa, termasuk para Hmm. orang-orang besar. Juga kalau kita baca lebih detail, itu banyak juga kontroversinya terkait Hmm. dengan, Hmm. oh ternyata mereka banyak juga korban yang muncul, dan kemudian juga dianggap Hmm. ada sudut pandang berbeda ya, kalau kita lihat sempalan-sempalan sudut pandang yang itu sangat berbeda. Hmm. Tapi saya setuju bahwasannya tetap kita melihat sudut pandangnya adalah sudut pandang besar universal yang diangkat dari perjuangan itu, sehingga firm itu adalah nilai yang harus kita angkat siapapun sudut pandangnya tadi ada pengorbanan, ada altruistik, ada transendental. Nah, Kang Aan, Hmm. bagi kita mungkin kita juga sebagai orang-orang yang berada di zaman sekarang ini kita coba kaitkan dengan Iya, konteks iya, iya. perjuangan sebentar lagi adalah kemerdekaan. Nah, Hmm. apa yang mungkin menurut Kang Aan perlu disematkan kembali atau perlu ditanamkan kembali ke generasi sekarang agar bisa memahami atau memaknai perjuangan dari sudut pandang yang sesungguhnya atau nilai universal yang dijaga, karena bisa jadi sekarang setiap orang itu mungkin bergulat dengan berjuang dirinya untuk bisa
apa namanya eksis gitu kan. Berjuangnya mungkin kalau saya misalnya berusaha untuk keluar dari kegumalan apa ke pergumulan hati saya dengan cara healing, apakah itu disebut dengan perjuangan atau ada nilai-nilai lain Bang, yang mungkin bisa disematkan nih. Parameternya oke, ada pengorbanan altruistik, kemudian ada apa namanya, ada transcendental, tetapi sebesar apa kalau saya cuma sekedar menyingkirkan diri di pinggir jalan, apakah itu sebenarnya perjuangan ataukah ada hal-hal lain kan terkait dengan nilai Iya, ini untuk betul. inian seperti perjuangan berarti. Memang untuk kalau kita mau menghayati Kang ya, ini kan kaitan juga dengan level perjuangan kan. Jadi memang perjuangan juga ternyata ada level-levelnya gitu kan. Jadi level-levelnya itu ya memang ada betul perjuangan level keluarga, ada perjuangan level individu saja, ada level keluarga, ada level masyarakat, ada level bangsa, ada level dunia gitu kan. Makanya kenapa para pejuang dalam tanda kutip Kang ya, itu ditentukan sejauh mana pengaruh yang dibangunnya gitu. Jadi sejauh mana sih pengaruh yang dibangunnya? Kayak misalnya Nelson Mandela, kenapa itu dianggap pejuang ya? Karena memang betul-betul ini satu bentuk perlawanan kan terhadap politik apartheid misalnya, terhadap sistem politik yang membeda-bedakan orang karena warna kulit misalnya kan. Jadi makanya kenapa Mandela dikenal? Karena itu bukan hanya isu yang cukup berhenti pada Nelson Mandela gitu, tapi itu isu yang terjadi terjadi di mana-mana kan. Bung Karno jangan salah, itu jadi idola di banyak negara-negara yang khususnya yang non-blok kan, di Ya, Afrika, bahkan di Tunisia kalau nggak salah itu ada jalan apa Maroko ya, ada jalan Soekarno segala macam. Itu untuk menunjukkan memang universal gitu kan yang diperjuangkan itu gitu. Nah, itu lingkupnya emang global. Ya kan Latif ya. Jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Karim yang kedua tuh. Sebetulnya nilai-nilai perjuangan itu bagaimana? Ya kalau mau bicara yang lebih universal ya memang harus lolos pada seleksi universalisme itu kan Latif. Tapi kalau memang kita hanya lingkupnya kecil-kecil saja, tapi dengan syarat tiga tadi kan ya cukup, itu pun berjuang. Tapi untuk kelompoknya, untuk umatnya, untuk kaumnya. Kayak misalnya tadi, seorang ayah atau ibu yang memang bekerja untuk memenuhi hajat keluarganya, itu berjuang juga bagi keluarganya. Ya kan ya, ada orang yang mungkin jadi kepala suku, misalnya berjuang untuk juga apa anggota sukunya, nah itu juga pejuang di sana gitu kan. Jadi kalau anak-anak muda sekarang kan relatif medannya apa sih Pak? Misalnya perjuangan sekarang banyak. Misalnya kan ada kan ya ada web ada kayak bisa kitabisa.com kan banyak tuh anak-anak muda yang suka nge-share. Kita bisa ngebantu orang kok gitu. Itu pejuang juga kan relatif. Bahkan ada gerakan sosial, itu juga pejuang. Kalau ingin lihat contohnya, sebetulnya silakan teman-teman bisa baca di Kompas halaman belakang itu setiap hari kalau nggak salah itu ada tentang tokoh ya, tokoh dan profil yang agak-agak banyak. Itu para pejuang itu. Dan kalau kita lihat mereka punya kesamaan yang tadi saya sebutkan. Ada tiga nilai tadi yang mereka punya gitu. Ya termasuk punya nilai transendental dan lain sebagainya. Itu pasti punya kesamaan kan, meskipun lingkupnya beda-beda. Sehingga di apa di masa atau momen Agustusan ini saya pikir ini juga penting ya kita merefleksikan gitu. Jadi jangan juga teman-teman wah perjuangan ini berat banget ya nggak juga lah. Teman-teman berjuang di lingkupnya juga itu sudah part of perjuangan yang tapi pengaruhnya memang pada lingkupnya gitu. Yang nggak boleh itu begini Kang Latif, berjuang di lingkup sangat kecil begitu. Tapi kemudian ingin mendapat pengakuan apa universal. Nah, itu yang kemudian nanti banyak nilai-nilai lain yang akan gugur gitu. Sebenarnya kecil sih, cuma kalau ingin diakui di level dunia, nah itu yang akan membuat juga nilai perjuangan itu kemudian menjadi gugur lah dengan sendirinya. Gitu. ada satu satu mungkin menurut saya tantangan perjuangan ya. Itu juga mulai ditulis oleh Cak Nur di bukunya tentang ada satu artikel menarik tuh Cak Nur nulis tentang vested interest. Ya, Nah, itu bagaimana kan melihat vested interest sebagai salah satu ya bisa jadi apakah itu bagian dari duri perjuangan ataukah memang itu dari bumbu perjuangan ataukah memang itu yang malah bisa menguatkan perjuangan. iya. Gimana Itu kan tentang sebetulnya interest? rasa interest itu keinginan terselubung kan, keinginan individu yang terselubung. Gampangnya begitulah. Kayak misalnya saya banyak bantu orang misalnya supaya saya punya keinginan terpilih menjadi menjadi anggota legislatif misalnya. Nah itu pasti interestnya itu kan sebetulnya. Jadi
vested interest-nya itu bukan betul-betul membantunya, tapi membantu karena yang lain, gitu. Karena alasan lain. Nah, alasan lain itulah yang menguntungkan dirinya, disebut sebagai vested interest. Makanya kenapa banyak masalah-masalah alternatif yang kemudian menjadi problem, walaupun awalnya kelihatan baik menjadi problem, karena ada unsur vested interest. Nah itu, makanya kenapa kemudian kita diminta harus hati-hati nih. Karena kalau vested interest ini tidak sungguh-sungguh kita sikapi, maka kita nanti eh, nggak punya kejernihan tersendiri melihat kebaikan seseorang misalnya. Karena dianggapnya oh baik-baik aja gitu. Padahal kalau itu yang terjadi, kita bisa dikelabui gitu kan. Orang bisa pura-pura baik, tapi sebetulnya bukan demi kebaikan itu, tapi karena yang lainnya. Nah, kalau bahasanya Immanuel Kant, itu disebut sebagai heteronomia. Atau heteronomi itu heteronomos. Artinya orang melakukan sesuatu, tapi karena motif di luar sesuatu itu. Gitu. Saya bantu anak, tapi tujuannya bukan itu. Ada tujuan yang lain yang tersembunyi. Itulah vested interest. Kayak gitu Yes. aja kan, Latif. Ya, kenapa saya sebut vested interest ini di pertemuan kita? Karena salah satu menurut saya itu kan juga salah satu duri perjuangan. Ya. Eh, Contoh ketika kita menghadapi 2024. Nah, ini kan juga pasti banyak orang-orang yang punya vested interest, tapi bilangnya, oh saya akan berjuang untuk demi rakyat. Ya, ya. Saya akan berjuang demi Indonesia. Nah, mungkin bagi orang awam kan, wow. Gitu ya. Dan akhirnya karena seringkali kita banyak orang yang mungkin merasa dikelabui atau merasa dibohongi, akhirnya vested interest itu mengganggu kepercayaan kita terhadap mereka yang berjuang sesungguhnya. Nah, kalau kita bicara pada nilai universal kan juga rasanya kalau kita lihat, oh ini kelihatannya berkorban, kelihatannya punya altruistik, kelihatannya juga punya nilai-nilai yang sangat universal. Tapi kan bisa jadi kan itu terselubung dan kita tidak tahu. Nah, Kang, bagaimana melihat atau cara membedakan antara mereka yang tulus berjuang dengan mereka yang benar-benar berjuang terlihatnya tapi vested interest-nya berbeda. Kan kita bagi orang awam kan bisa membedakan. Gimana Kang Iya. menghadapi katakanlah 2024 lah yang Ada satu alat pengecekan sih Kang Latif, bukan alat ya. Yang jelas kita bisa ngelihatnya dari sisi konsistensi sih. Iya. Sebetulnya konsistensi itu yang bisa menjadi satu penilaian kita terhadap seseorang. Misalnya kalau lihat ada orang yang generous, itu lihat dari sisi konsistensinya. Kalau dia generous atau dermawan, hanya karena dia waktu mau mencalonkan di 2024 nanti misalnya, setelah dia menjabat dan terpilih ternyata kok orangnya jadi nggak generous ya. Berarti memang dia sebetulnya melakukan tindakan kedermawanan tadi hanya untuk mendapatkan suara kan di 2024. Nah itu contoh kan Latif. Tapi kalau ternyata dia jadi pas nggak jadi juga tetap generous, saya malah mengajukan pilih orang itu gitu. Kenapa? Karena generousnya itu genuine kan. Jadi nggak ada unsur di luar dari itu. Ya kalau terpilih itu hanya untuk memperluaskan medan saja, medan juangnya. Kalaupun nggak terpilih ya masih ada medan juang lain yang bisa dia pertaruhkan gitu. Nah itu yang saya maksud konsistensi kan. Coba Kang Latif lihat ya. Kenapa para pejuang Indonesia ini sampai akhir hayatnya juga tetap berjuang untuk Indonesia? Karena konsistensi kan. Tidak ada tuh ya misalnya Bung Karno hanya sampai fase, ya kalau Bung Karno jelas lah. Misalnya yang lain kan, baik itu Tan Malaka, ya walaupun meninggalnya misterius ya, gimana Tan Malaka misalnya. Kemudian Sultan Syahrir, Hamka, itu nggak ada tuh yang meninggalnya itu ibaratnya hanya karena sudah menikmati masa mudanya yang gemelia, yang susah, kemudian di akhir hayatnya itu senang-senang gitu karena nggak ada tuh. Mereka itu nilainya sama itu. Jadi konsistensi terus. Yang paling dekat B.J. Habibie lah. B.J. Habibie dari muda pejuang beliau. Kuliah di Jerman dan aktif di Himpunan Pemuda Indonesia dan sebagainya, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Tapi juga beliau ketika menjabat jadi birokrat juga aktif. Setelah nggak menjadi pejabat juga jadi guru bangsa. Itu yang saya maksud kan. Nggak berhenti berjuangnya gitu. Bung Tomo pun demikian ya, Bung Tomo pun demikian. Sama. Bukan berjuang ketika berkuar-kuar di radio untuk menyemangati invasi itu, tetapi juga sampai beliau sampai ditahan ketika zaman rejim Orde Baru. Iya, betul. Selalu begitu kan Latif. Jadi nggak pernah selesai. Makanya nanti teman-teman cek aja siapa sih politisi yang
kok ketika menjabat kelihatan kayak lagi apa, atau belum menjabat kayak berjuang gitu, udah menjabat lupa ya. Nanti kita bisa kelihatan kok. Atau nanti nih, ada juga mungkin yang lagi ngejabat kelihatan bagus banget, tapi ketika turun kok jadi biasa-biasa aja gitu, nggak ada gerakan apa-apa. Nah, itu juga jadi satu catatan gitu kan. Makanya saya sih menilainya konsistensi itu yang penting. Dan saya pikir juga buat kita-kita yang relatif ya, yang muda-muda ini jangan lupa salah satu hal yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh kebangsaan kita itu ya konsistensinya itu sih. Saya pikir itu satu nilai yang di era milenial, di era generasi Z apalagi kan ya, menjadi agak susah kan ya. Jadi Ya. kita itu sekarang ini gampang berubah. Jadi ini satu periode, satu sejarah, satu masa di mana kita gampang sekali berubah-ubah. Iya, gampang. Berpindah-pindah tempat kerja, berubah-ubah, konsistensi menjadi barang yang langka gitu ya. Makanya orang berjuang juga menjadi langka gitu kan. Betul. Kalau kata Jackwell, dia adalah salah seorang apa CEO GE yang paling terkenal. Jackwell dia bilang, Hmm. untuk sukses itu sebenarnya butuhnya satu, sih. Konsisten untuk tetap konsisten. Nah, tetap konsisten itu ya sangat sangat berat untuk semua orang ya. Dan kalau kita Hmm. bilang bahan bakarnya itu bahan bakar yang bisa diperbaharui yang selalu bisa diperbaharui kalau konsisten itu. Kalau kita misalkan sudut pandangnya adalah sudut pandang adalah materi, biasanya ketika itu tidak ada atau yang sesuatu yang profan ya, sesuatu yang apa ya, yang hedonis itu, maka biasanya sudut pandang bahan bakar konsistensinya itu nggak bakal kuat. Tapi bagi mereka yang sudut pandang universal, transendental tadi ya, maka Hmm. sudut apa bahan bakar energi untuk melakukan sesuatu itu tetap akan abadi dan tetap kuat kondisi apapun gitu ya. Sama kan, Termasuk kita kayak juga kita kan, gitu. kayak ujian kita Iya, nih, diskusi begini. Filsafat awam, yes. ini bisa nggak kita konsisten? Nah itu juga nggak gampang. Betul nggak relatif? Kadang-kadang kita Betul. juga, aduh ngadain apa enggak gitu ya. Itu itu Iya. itu luar biasa. Apalagi pahlawan kan. Kalau pahlawan itu yang berjuang, itu lebih 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 dahsyat itu dari apa yang mungkin kita lakukan gitu kan nanti. Karena kaitannya dengan mungkin kenyamanan hidup, keselamatan hidup dan lain sebagainya. Silakan Yes. kan, Kalau nanti saya lanjutkan kan. Hmm. Nah, kalau saya juga tertarik ke Kang Aan, setuju. Kita juga sama teruji gini. Apakah memang kita konsisten untuk tetap konsisten melakukan menebarkan apa yang kita anggap ini adalah bagian dari perjuangan untuk menghidupkan literasi ya. Juga sama tuh bahan bakarnya tidak ada bahan bakar apa namanya materi di sini karena kita pun tidak dibayar, gratis Hmm. bahkan meluangkan waktu yang cukup banyak untuk juga membaca sebelum kita Hmm. ngobrol dan lain sebagainya itu teruji. Nah, termasuk kalau kita bicara ke level individu, perjuangan untuk level misalkan katakanlah seorang bapak atau seorang kepala rumah tangga yang berjuang untuk bisa menghidupi anak-anaknya dalam kondisi atau keluarganya juga sama karena dia akan tetap bertahan kuat, tetap konsisten kalau memang nilai universal dia tetap dipertahankan oleh transendentalnya. Nah, itu menurut saya tantangan yang terberat yang memang harus kita tetap pertahankan. Dan termasuk bagi Anda, bagi kita semua yang berada dalam satu tanggung jawab, sudut pandang yang paling berat juga menjaga tanggung jawab itu adalah ketika dapat ujian. Misalnya apakah itu misalkan disogok, ada orang yang mencoba untuk menyogok, ataukah ada orang yang coba untuk merayu, memanfaatkan kekuasaan kita atau kewenangan kita. Nah itu sebuah tantangan menurut saya yang paling berat menurut saya itu kan. Kita masih jadi orang baik mungkin karena kita belum diuji. Nah saat kita diuji, saat itu akan terlihat apakah kita memang memegang teguh nilai universal perjuangan itu atau tidak. Nah itu yang saya sering kali lihat adalah mereka yang memegang jabatan seringkali mereka terlumuri atau tercemari perjuangannya adalah karena adanya ujian dan godaan. Nah, kalau itu muncul biasanya dan kita tidak kuat, tidak konsisten, maka yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya ya perjuangannya akan luntur walaupun mungkin ada nilai perjuangan, tetapi mungkin akan ternodai atau tercemari. Itulah kenapa Hugeng, Jenderal Hugeng, yang sampai sekarang belum pernah ada saingannya sampai saat ini ya. Walaupun kemarin saya ingat ketika HUT Bayangkara itu Pak Sulistyo
Sigit juga kembali menggabungkan tentang Sugeng sebagai salah satu role model yang sangat luar biasa, juga termasuk para pejuang lainnya. Nah, Kang Aan, adakah sudut pandang Kang Aan bagaimana menjaga konsistensi ini, menjaga bahan bakar yang selalu terbaharui ini tanpa ternodai oleh apa? Oleh godaan-godaan yang mungkin saat itu bisa menggoda kita kapanpun dan dimanapun, apalagi kalau kita punya kekuasaan. Terlebih sistem yang mungkin sangat memungkinkan kita untuk tergoda karena hal itu, kan? Iya, Silakan, Kak. iya betul Kang Latif. Makanya tadi saya di syarat yang ketiga orang berjuang itu Kang Latif punya nilai transendental. Atau kalau perlu saya letakkan yang pertama itu syarat pertama sebetulnya. Jadi orang harus punya nilai transendental. Karena kalau ibarat jarum jam gitu kan, ya atau apa namanya? Jadi kalau diikat ke sesuatu Ya, yang luhur kan, ya itu akan aman kan. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri dia tetap ujung-ujungnya kembali ke posisi awal. Ya artinya kenapa? Karena punya ikatan. Nah problemnya adalah kalau sekarang kita itu kadang-kadang mungkin juga merasa nggak terlalu penting menghubungkan kita dengan yang transendental tadi. Ya kalau bahasa filsafat perennial ya yang ilahi tadi, yang sakral tadi kan. Kalau bahasa kita yang mungkin lebih mudah, nggak ada Allah lah gitu. ya, Makanya kenapa sih harus terhubung dengan yang penciptakan kita, dengan Allah? Karena itu sumber kekuatan kan. Itu sumber energi supaya kita bisa tetap istiqomah. Betul itu. Saya pun merasa Kang Latif kenapa sih? Saya contoh lah Kang, saya pribadi ya kenapa banyak ngelola pendidikan gitu, mengisi seminar di mana-mana misalnya. Yang kalau orang lihat mungkin wah ini pasti dibayar gini-gini, padahal juga nggak juga gitu. Itu betul-betul karena cinta kan, cinta ya. terhadap edukasi, cinta terhadap mungkin pencerahan-pencerahan hidup gitu. Itu kalau nggak ada hubungan sama yang ilahi, berat kan? Berat sekali. Kayak ngajar itu, karena itu juga pernah merasakan lah, ngajar itu. Kalau motifnya melulu hanya karena pertimbangan material, karena uang, mungkin kita Setuju, akan setuju. berhenti ketika apa itu pertimbangannya gitu. Karena nggak akan kuat kan. Pertimbangan karena uang dan kemudian kita ngajar karena uang nggak akan kuat, nggak akan kuat kan. Nggak akan sampai seumur ini masih tetap ngajar gitu, nggak mungkin kan nanti. Karena pertimbangannya harusnya ilahi tadi gitu. Makanya kalau pertimbangannya transendental kan insya Allah dimanapun bidang kita, entah di kenegaraan, politik dan sebagainya, pengusaha, kita akan tetap punya nilai-nilai baik tadi. Gitu. Nah, cuma Ya, memang menjadi susah kan kita termakan oleh sistem yang buruk, lingkungan yang buruk. Karena tadi kita sendiri memang nggak punya ikatan kuat dengan sumber energi kita. ya, Karena sumber energi kita ya mungkin ke sesuatu yang bersifat eksternal ya, yang nggak langsung terhubung sama kita, entah popularitas, entah keuangan, entah teman dan sebagainya. Maka kita gampang goyang, gampang hancur. Peristiwa yang belakangan terjadi kan ya di satu institusi negara ya, itu kan menghebohkan banyak orang lah. Ini kalau kita lihat kenapa sih itu bisa terjadi, padahal bukankah itu satu kejahatan dalam tanda kutip? Kenapa sih bisa dilakukan rame-rame begitu? Karena pertanyaannya barangkali kan kepatuhan kita terhadap atasan lebih menakutkan daripada kepatuhan kita terhadap yang menciptakan kita gitu. Jadi kita ya. lebih takut kepada manusia bukan kepada Allah yang menciptakan kita. Makanya kenapa kita menjadi nggak istiqomah dalam menjaga kebaikan. Kan banyak contoh Kang Latif, banyak contoh gitu. Saya pikir sih itu sih relatif poin yang tadi yang transendental yang menurut saya yang harus ditebalkan ya. Tebelin imannya lah bahasa gampangnya lah. Maka kita insya Allah punya kekuatan yang istiqomah untuk berjuang di jalan-jalan kebaikan itu. Walaupun kalau kita runut kembali, pada akhirnya mungkin akan sangat sedikit sekali orang yang benar-benar berjuang dalam artian berjuang Iya. secara Hmm. hakiki ya, tadi memegang Hmm. teguh transcendental, altruistik dan juga pengorbanan yang tulus. Hmm. Karena Hmm. bisa jadi ada juga yang kelihatan berjuang, tetapi ternyata nilainya bisa jadi ada vested interest di belakangnya. Itulah Iya. kenapa kalau kita bicara ada Islam, ada iman, satu lagi kan ada ihsan. Kan Hmm. anta budallah kata anak kata rohu kata anak kata tarohu fa ilam takun tarohu fa innallaha yaraka. Itu adalah nilai yang sangat luar biasa. Kita beribadah, berjuang, berusaha seakan-akan kita melihat yang maha kuasa Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Nah, itu hal itu Iya. yang
tadi Kang An bilang, walaupun tidak ada dimanapun, kita tidak ada orang dimanapun saat kita melakukan sesuatu, yakinlah Allah melihat perbuatan kita kalau kita tidak kalau kita melakukan perbuatan jahat, termasuk perbuatan kebaikan. Walaupun tidak ada yang melihat kita berbuat baik, saat kita berbuat baik, yakinlah Allah pasti akan melihat kita dimanapun kita berada. Kalau kita memegang itu nilai tadi Kang An bilang, maka kita akan tetap bisa menjaga nilai perjuangan kita dan memurnikan. Nah, memang yang paling sulit itu memurnikan tadi ya Kang ya, karena bisa jadi tindakan kita, tindakan tangan, tindakan saya bisa jadi kita nilai awalnya adalah berjuang, tapi di tengah-tengah itu bisa jadi ada godaan-godaan tadi ya, godaan-godaan ketidakikhlasan, godaan-godaan untuk bisa mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Itu rasanya perjuangan tidak akan sempat habis ya sampai kapanpun, karena setan selalu datang untuk bisa melumuri atau mencemari hal tersebut di hati kita. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan buat siapapun kan, secara berjuang ya. Nah, sudah hampir 1 jam kita berdiskusikan, sudah terasa. Nah, adakah hal yang mungkin menjadi penutup bagi kita semua untuk bisa merenungi terkait dengan perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan bangsa, perjuangan ke depan kita akan seperti apa, terkait dengan perjuangan. Silakan, Kang. Iya, Kang, terima kasih. Kan sebetulnya kalau bicara hidup manusia, Kang, dari sisi filsafat, kita itu kan hidup sudah punya batasan-batasan ya, Kang ya. Nah, misalnya saya dilahirkan dalam satu suku bangsa, yaitu satu batasan. Kita nggak mungkin keluar dari ikatan itu gitu. Saya dilahirkan dengan bentuk fisik seperti ini, itu kan juga batasan kita. Saya dilahirkan dengan bahasa tertentu, itu juga batasan kita. Kemudian saya dilahirkan mungkin dengan kekurangan bawaan tertentu, itu juga batasan kita, Kang Latif. Tetapi orang yang tahu bahwa orang juga bisa melampaui setiap batasnya, itu adalah orang yang sungguh-sungguh berjuang, kan. Jadi hanya para perjuanglah atau para pejuanglah yang tahu bagaimana cara melewati batas-batas tadi, sehingga dengan melampaui batas-batas tadi, dia bukan hanya berguna untuk dirinya, tapi juga buat yang lainnya. Saya kira nilai-nilai itu yang memang perlu kita kembangkan dimanapun dan dengan siapapun. Apalagi ini di era kemerdekaan, di era Agustus ini kan relatif ya. Rasanya baiklah kalau kita coba mengamalkan itu, meskipun sedikit begitu. Saya kira itu kan Latif yang pesan yang bisa saya sampaikan di penghujung diskusi ini. Yes, terima kasih banyak Kang Aan, terima kasih banyak rekan-rekan semua yang hadir sampai saat ini. Mungkin ada yang baru hadir, ada Kang Hendro Purnomo, tadi saya lihat ada banyak rekan-rekan yang hadir. Kalaupun nanti memang tidak sampai Anda nonton dari awal, tengah-tengah atau mungkin hanya sebentar, nggak apa-apa, nanti rekamannya bisa kita save di dalam IG TV kita ini atau IG live kita ini. Juga nanti kita akan posting di YouTube kita di Pondok Harmoni, dan juga termasuk nanti kita akan coba bukukan, semoga bisa teman-teman juga bisa membuka, sehingga apa yang kita lakukan ini juga bisa punya satu pegangan yang bisa selalu kita ingat dan dokumentasikan. Baik, Kang Aan dan rekan-rekan semua, terima kasih. Selamat berjuang menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam hati kita, dan semoga konsisten untuk menjaga bahan bakar konsistensi dalam diri kita untuk berjuang. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman semua.